Nah, ini video yang ketiga guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa panjang lebar daripada telat. Kalau sementara ini saya belum dari siang sudah, Bapak suruhnya dari TRT. Tapi di surat itu temukan Bapak ada, Pak. Ada, berarti belum nyampe. Bicara jujur aja, Pak Lurah. Iya. Nih, surat kemarin saya nih ya, udah sampaikan ke Pak Gubernur, ya. Iya udah, itu. Ya, saya udah itu. Mana Pak Jonnya sih? Dari kemarin Gini. Surat itu nggak ada surat 1, 2, 3 Pak, langsung Pak. Kalau menurut saya jangan debat dulu sekarang kan saya sampaikan ke Pak Gubernur ya. Kan saya harus jauh pulang, Pak. Kan ada yang turun ke situ. udah harus aja. Kalau bukan Halo Pak Jon, di mana Pak Jon? Bapak. Ye, kesini dulu. Pak Jon kan orang PJT, ini ada orang yang menanyakan. Ya. Siapa mau tinggal, Pak? Uang 10 juta itu mau cari di mana? Kita nggak menolak. Kita punya anak masih sekolah. Cuma dikasih waktu 2 hari. Bayi hamil. Bayangin 2 hari. Ada orang sakit. Kita nyari tempat aja belum. Kabar ini tuh bikin orang banyak kena stroke, Pak. Apalagi Bapak TTNS-nya. Iya, lagi di jalan tenang kita ketemu aja. Bukan masalah uangnya, usaha Mau tunggu nggak mau. Dari tempat kita belum. Jangan turun ke Enggak, kalau hari ini fokus di sini, saya fokus di sini. Kan saya siapa-siapanya. Bukan, jangan sampai Bapak fokus di sini, nanti ke sana. Gitu loh Pak. Itu tuh jangan bohong-bohongan. Ya, jangan bohong-bohongan Pak. Tadi dibikin rusak rusuh, Pak. Proyek rusak rusuh kayak gini nih. Ini kan proyek. Gak ada melindungi masyarakat kecil kayak kami. Semuanya. Jadi gini, Bapak menyampaikan, Ibu menyampaikan, saya sudah berjuang semaksimal mungkin, ya enggak? Apa keinginan dan surat sudah saya sampaikan, ya enggak? Tadi kata saya hanya menjalankan tugas. Hah? Apa ya? Salah satu memberikan kompensasi 10 juta. Kami ini terima. Dari awal ke Purwakarta kami tidak terima itu. Ya enggak? Terus, 10 juta. Saya mencari Bukannya kami senang dapat 10 juta itu bukan senang, Pak. Dengar dulu. Bentar. Iya. Nah, kita bisa Saya udah kesana Pak. ajukan ke Pak Gubernur. Apa juga perlu proses, Bu? Di Purwakarta dibohongin, tapi disodorin aja itu. Ini, Bapak kamu suara sama kita warga. Ya. kita sebagai warga harusnya jujur. Kita jujur, Bapak juga jujur. Nah, saya apa yang Tadi bilang semua ke Purwakarta sudah bikin formulir. Ini kita nggak setuju. Bapak Gimana bisa surat didistribusikan ke masyarakat? tapi saya Bapak kemarin nggak di ada tembusan. Purwakarta Mana juga suratnya, saya Pak? ngelobi kan yang namanya pejabat itu banyak keperluan, ya nggak? Iya, Banyak tapi tamu aneh. gitu. Kita Saya juga percaya. pejabat. Kan itu kan hajatnya yang manggil itu SDM, bukan saya. Pejabat juga dibayar sama rakyat, Pak. Betul. Itu mah Pada silakan. Betul. Intinya ya enggak, kan Ibu lebih jelas ngomong ke Pak Gubernur, ya. Itu. Jangan Wadahi ke kami, saya. Pak. Wadahi kami. Saya sudah berjuang semaksimal mungkin apa terjadi. Posisi saya ada di tengah-tengah. Ya enggak? Karena saya itu bagaimanapun saya abdi negara. Ya enggak? Gitu. Pak. Di sisi lain saya menjalankan tugas. Iya. Abdi negara itu. Nah. Dari presiden tidak mencintai masyarakat rakyat, masyarakat. gitu, Iya, Pak. iya. Betul. Kan saya juga ada berjuangnya untuk kepentingan masyarakat kita, Pak. Kita harus ya tadi berjuang itu di mana, Pak? Iya enggak? Ah, kita nggak bisa bertahan, Pak, karena itu tanah negara. Kalau sekarang negara berjuang kan? Iya, iya. Contohnya, iya nggak? Boleh dipakai. Ah. Ada nanti kita buat. Sampaikan ke Pak Gubernur ya. Iya, udah gitu aja. Nggak usah ngomong dulu udah. Pak Gubernur kesini sabar, ya. Mengerti. Jangan sampai gini, apalagi ini banyak media apa, kita berdebat gitu. Media ngomong aja ini. Tidak benar sikap Iya, Bapak udah. ini. Bapak tapi Cara seperti ini. dengan saya. Bapak jangan stop kita. Bapak ini ada komandan Bapak loh. Saya tahu. Ada komandan Bapak. Udah Bapak jangan ngetop kita. Ya, jangan ngetop ya. Oh, tanah sendiri enggak. Sekarang media lihat ini sekarang. Apa? Kalau ini kan Dengan kejadian ini. Oh iya. Kalau ini oke. Tadi itu. Pak di dalam. Apa ya? Kita dikasih Ya enggak karena kesempatan pribadi jawab. itu jadi. Semua juga ada aturannya. Dengar nih Bang ya. Jadi gini, Yang penting yang menggunakan tata cara jasa
Ya, ya itu kalau ada bangunan bongkar begitu. Ya, mengawal nanti yang punya kewenangan adalah dari Pol PP, ya kan? Jadi nanti segala sesuatunya itu adalah bukan di Palurang, tapi di Kasat Pol PP, ya. Nah nanti di Pol PP inilah sebagai penegak perda, mana nanti tanah yang menjadi tanah pemerintah atau tanah negara yang sekarang diduduki oleh masyarakat, ya kan? Nah nanti makanya nggak boleh marah nih, ya, nggak boleh marah-marah. Jadi karena tidak akan menyelesaikan masalah. Ibu juga nggak boleh nangis, bapak juga nggak boleh marah. Nanti kita berbicara bareng saja. Jadi kita segala sesuatu pasti ada solusinya lah. Penegara, pemerintah tidak akan membicarakan rakyatnya, ya kan? Jadi makanya kami selalu mendampingi dari tim pejabat istimewa, baik dari Pol PP provinsi, kabupaten, sama Pak Kepala Desa, karena itu sudah bukan lagi ranahnya kewenangan Kepala Desa ya. Sekarang ya, kewenangannya adalah Pol PP, baik itu dari provinsi maupun kabupaten. Karena untuk jalan interchange Karawang Barat sampai dengan ini sudah menjadi ranah sepenuhnya provinsi, ya kan? Provinsi Pak, ya. Nah, jadi nanti bukan bentuk gini dalam proses penanganan untuk betul, cuman untuk pembangunannya ya, untuk kerapiannya sekarang diambil alih oleh provinsi. Nah, kabupaten merapikan di Karawang Timur. Nah, kalau itunya mas status mah iya, kalau statusnya ya. Sekarang yang jadi masalah itu masih pedalaman kampung. Betul, nanti terjaga Pak. ya, Airnya nanti jarang gini. lancar, makanya bisa dilihat dulu gitu. Nanti begini, nanti dengan Pol PP, dengan PJT, ya kan, itu kan kewenangannya PJT nih, ya kan. Nah nanti coba kita bicarakan ada solusinya. Karena kemarin sih kita lihat PJT sudah memberikan surat ya, surat pemberitahuan, surat peringatan 1, 2, 3 segala macam. Ada Pak, tidak ada Pak. Saya sebentar dulu. Nah kalau misalkan belum ada surat pemberitahuan, nanti kan kita tinggal berbicara nih, ya kan? Ya, itu yang kita jadi mau. enak nih Bu ya, Bapak enak ya. Kita Tuh. ke daerah kita nanti, Bapak tinggal ini aja. Lihat aja dulu. Nah nanti dengar Pak Gatot ya, dengarin Pak Gatot. Ini kewenangan Pak Gatot sepenuhnya nih ya, kita dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ya Ibu, yang saya hormati, pertama, saya sudah kemudian kedua, saya sudah konsolidasi. Kenapa saya Pak, Bapak Ibu? Karena saya dari awal selaku leading sektor Pak, PJT Ya. itu bukan leadingnya, bukan kami, leading sektornya PJT, hanya PJT kita bantuan kami untuk melaksanakan penertiban. Saya sampaikan ke PJT Pak, tolong dilakukan ke warga memang ada surat peringatan dulu. Ketika ada surat peringatan dulu sebagai melaksanakan tugas kami. Kalau masyarakat yang memang rumahnya akan diterbitkan, ya persiapan awal. Kemudian saya konfirmasi, sudah belum? Saya nggak mau bergerak nih kalau belum surat peringatan tersebut disampaikan. Ternyata katanya hari Jumat disampaikan. Dan sore. Ya, Jumat sore, dan estimasi waktunya itu katanya diberikan sampai hari Minggu. Betul Pak? Saya nggak tahu sampai hari ini suratnya. Saya belum hari ini. Selanjutnya kami akan konfirmasi kembali ke BJT apakah memang ada surat lanjutan. Betul. Seperti halnya Satpol PP, SP1, SP2, SP3 ya. Kan Bapak juga sudah tahu kalau misalkan Bapak Ibu ini kan muslim ya. Di surat Al-Isra ayat 15 sudah jelaskan Pak, Tuhan tidak akan menghukum suatu kaum ketika Tuhan belum mengirim Rasul ataupun Nabi yang menyampaikan mana yang benar dan mana yang salah. Artinya seperti itu. Nah, PJT sekarang itu sebagai leading sektor Pak. Bapak sini dulu Pak. Dengar sini dulu Bapak ngapain kabur? Kalau Bapak nggak ada kita pergi juga ini nggak di sini. Wah, rekor Bapak. Pada kita. Saya jangan bisa lanjutkan kalau jelas itu loh Pak. Saya lanjutkan. Jadi pada prinsipnya kami sedang menunggu arahan dari terkait dengan surat peringatan 123. Jadi kami di sini pelaksana tugas Pak. Makanya saya sering sampaikan kepada PJT juga Pak, mari kita jaga aturan, maka aturan akan menjaga kita juga. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu jangan dulu merasa gelisah, panik dan lain-lain. Ini juga saya sudah konfirmasi Pak. Karena PJT menyampaikan bahwa ini lahan negara
pelaksana Pak, saya hanya ranah penertiban, hanya menyampaikan garis besar dan benang merah saja. Nah, PJT-nya nanti kita Nah, tunggu aja dulu ya. PJT sedang kesini Pak ya. Bapak kan sebagai penegak hukum. Saya tanya, dari kabupaten atau dari provinsi? Saya dari provinsi Pak. Nah, dari provinsi kan saya tahu Jalan Aceh. Tuh, Saparua. Pertanyaan saya, kalau sebagai penegak hukum dengan surat-surat tadi, itu kan ada penjelasan Pak. Pak Presiden jangan menyakiti hati rakyat. Kalau ada menyakiti hati rakyat berhubungan dengan saya, itu Presiden loh Pak. Ya kan? Presiden. Artinya dia ada otaknya Pak. Ini apa ini? Polisi kayak gini. Apa ada otak nggak? Kayak ayam 3 hari pergi. Itu satu. BMN barang milik negara itu boleh dipakai oleh warga apabila ya tidak dipakai oleh PJT. Sekarang yang membuat tanggul yang di sana itu adalah kita. Semua warga tuh bikin tanggul Pak. Udah besar. Kecuali yang di sana berbeda. Banyak ditutup Betul, irigasinya. kalau kita enggak. Nanti makanya gini aja. Pak, nanti Pak Sambas ya. Gatot Sambas Pak. Gatot Sambas. Ayo kita sama-sama lihat. Saya jamin Bapak, kalau ada yang mencelakai Bapak, saya tanggung jawab. Gitu. Kita lihat aja dulu. Jadi gini Pak, saya nggak mau. Saya berikan analogi Pak ya. Satu lagi analogi dari saya. Pak, saya punya rumah nih. Saya punya rumah. Jadi kan rumah saya, halaman saya tiba-tiba dimasukkan oleh orang lain dan minta izin ke saya. Pak, saya izin ya, mau bikin warung di sini. Kemudian saya memperbolehkan. Oke, tapi ketika sewaktu-waktu ternyata halaman saya akan ditambah, ya mau tidak mau saya tidak suka. Oke, nah ini dalam konteks ini ya provinsi akan menata ya, bangunan-bangunan yang ada di pada atas. Itu poin pentingnya seperti itu. Nah, nanti untuk penataan Yang disebut ada penataan dinasenis, Pak. gimana? Ada dinasenis yang menjelaskan ya. Jadi proses penjelasan saat ini saya hanya ikuti panitia beberapa Tidak mampu. nanti dari dinas yang akan menjelaskan. Karena bukan anak saya bukan Ya. Oh ya. Yang PJT ini GM PJT 2. Ya. Tadi kita ngomong enggak? Bukan Bapak. Pak John, silakan Pak John bicara penjelasan. Tetap di bawah Pak, irigasinya bagus. Ini tetap bukan yang pintu jalan sini loh Pak, yang masuk ke dalam. Berapa tahun sih kita? Zaman nenek moyang ini Nyiro Kidul. Kita kan nggak perlu lagi. Yang misalnya mau normalisasi Betul. Tanahnya mau dicari. Memang punya negara ya. Artinya ada pemanfaatannya Pak. Pemanfaatan ini bisa dipakai untuk apa? Yang selama ini tidak pernah itu PJT sendiri, hanya jembatannya. Itu loh Pak, ada suratnya. Bapak siapa? lawyer saya dari Kalau lawyer saya tidak mau bicara dengan bukan Pak. lawyer. Jadi gini. Saya mau bicara dengan orang-orang. Oleh Pak Gubernur sebagai Bapak kalau lawyer, Bapak lawyer, bayar. Kita nggak pernah dibayar Mas. Sebentar dulu Pak. Aku juga orang Medan. Sebentar. Kita mau menjelaskan daripada menjelaskan benar Pak ya. Bapak dari tadi saya lihat bicara terus tapi tidak memberikan kesempatan buat dari perwakilan provinsi. Nah, saya mau nanya Pak, ya. Ini pengairan yang dikuasai oleh DBWS sama yang dikelola oleh PJT. Pengelolaannya Bapak punya rekan tidak? Ada. Coba lihat ada mana. Ada makanya ke sana. Itulah ada di rumah. Yang pasti untuk saat ini semua aliran sungai ini harus buat dinormalisasi Pak. Tidak apa-apa kalau normalisasi sungai Pak. Bentar. Dan dulu yang pasti Pak, dengan adanya keluhan masyarakat di hilir, ini kan ini udah banjir Pak. Hulu. Yang mana yang banjir? Hulu. Kalau dibuka lagi di sini dan di sana ada dibuka sekarang di Sukadana, itu pasti Pak lebih banjir. Purwadana. Ya, oke, itu saya mau cerita dulu ya. Kalau banjir, saya sampaikan dulu. Kalau yang namanya irigasi Pak, ya, namanya irigasi itu ada pintu air. Mana orang PSDA? Kasih kesempatan dulu Pak. Nanti kita ngobrol. Enggak, kalau bilang banjir saya nggak nolak. Namanya PSDA ada pengganti pintu air.
Saya buat. Bapak yang punya lahan. Iya. Yang menempatkan. Iya. Bapak mengatur aturan. Kalau Bapak menempatkan mengerti aturan. Bapak menempatkan Mengerti aturan. tanah siapa? Tanah negara. Ya begitu. Kalau Boleh. Bapak Boleh menempatkan kalau oleh tidak negara, mau dimanfaatkan. diambil apa Tapi tidak? kalau mau dimanfaatkan oleh negara, boleh. Makanya ini sekarang gini, Gitu loh, sekarang Pak. gini Pak kan siapa? Saya dengan Pak Pontas. ini dari Jabar Istimewa bareng sama saya yang dapat itu dari gubernur ya. Artinya begini, bahwa sekarang Pak Gubernur itu bekerjasama dengan BPWS dan PJT wilayah 2 yang membawahi Kabupaten Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang. Nah kebetulan Karawang ini yang untuk Karawang Barat dalam hal penataannya itu diambil alih atau misalkan ditata dengan biaya dari Pemprov Jabar, ya kan? Dan kabupaten hanya diserahkan untuk Karawang Timur. Nah ini kan gini Pak, saya kembalikan Bapak tadi menepati ya, kan ada klausul gitu ya. Apabila, ya kan, apabila negara memerlukan tanah tersebut, maka tidak ada hal apapun yang untuk kompensasi dan segala macam kepada masyarakat yang tinggal di situ. Tapi Pak Gubernur kan tidak seperti itu, dia lebih legowo, lebih enak dan segala macam. Nah, adapun tadi Bapak ada yang bertanya, ini fungsinya untuk apa? Bikin untuk apa? Nah, bukan fungsinya Pak Gatot dan bukan ini. Itu ada nanti pemerintah di bidang teknisnya, gitu ya. Ya, nanti ada di bidang teknisnya, karena ini masing-masing ya. Masing-masing untuk menata Kabupaten Karawang. Begitu loncat dari gerbang Karawang yang biayanya miliaran itu, jangan sampai itu di sana itu kurang bagus kelihatannya. Yang kedua, untuk meminimalisir, karena kemarin kan ada yang protes juga, kenapa di hilirnya aja, di hulunya tidak, kan begitu ya. Nah ini makanya ditata ulang lagi dari hulu sampai dengan ke hilir. Nah nanti ada hal apapun itu kita bisa dibicarakan Pak, ya itu bisa dibicarakan dengan baik, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang lapang dada, kan begitu ya, gitu ya. Itu saja sih sebetulnya nggak ada masalah, tetapi nanti bagaimanapun PJT juga dari Pak John ya dan BUBS itu sudah memberikan surat segala macam. Nah kalau nanti Pak Gatot itu hanya sebagai pelaksana, yang punya kewenangannya adalah nih kan begitu ya. Gitu, ya. Saya coba sedikit menjelaskan terkait teknis di lapangan, Pak. Iya, Pak enggak? Di hari informasinya kita ada dialog dengan Pak. Tapi ternyata di sana kita langsung ditolong suruh itu kemudian untuk menerima bantuan yang persetujuan tanpa ada dialog apapun. Jadi kita nggak tahu apa nih. Itu pertama. Kedua, PJT di hari Kamis menurunkan surat tidak 1, 2, 3, tapi langsung surat 4 Pak. Dan nanti di bawah 2 hari. Itu yang membuat masyarakat resah Pak. Itu dari sisi kemanusiaannya gimana? Bahkan di pembukaan undang-undang juga nggak berbeda kemanusiaan Pak. Gitu loh. Kalau kelari ke undang-undang begini, bahwa di undang-undang itu sudah jelas bahwa tanah, air, udara itu milik negara kan gitu ya. Untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Nah ini mau ditata ulang untuk kemakmuran rakyat, ditata ulangnya ya. Nah cuman yang salah itu teknis aja jalan nanti hanya itu aja. Nah itu nanti dengan PJT ya Pak ya, dengan PJT aja karena PJT yang punya ini. Abang tahu aku ya, mudah-mudahan lagi teman saya Iwan itu mudah-mudahan jangan ada lagi yang kedua. Saya anak tentara, saya keluarga besar tentara, tahu kan? Saya juga di 324. Ya boleh tanya anak-anak semua, saya juga praktik orang alumni. Anda tolong bantu saya. Saya sedang sekarang negosiasi dengan Anda melalui Lurah Jujur. Tadi malam, kemarin malam dia kumpulkan kita dan surat sudah dibuatkan bahwa ada pending, artinya beliau ingin ketemu dengan kita, diskusi ya, dialog dengan kita. Karena satu yang disampaikan oleh Lurah Jujur, mulai dari pertama beliau bikin asap yang beliau sampaikan, kami yang pasti pandang satu sampai hutan tidak tahu sebenarnya apa tujuannya. Dan satu surat yang dibuat dari Jujur pertama itu sampai dengan sekarang kita nggak tahu apa masalahnya. Sampai yang kedua, kata kedua karena kita nggak tahu, katanya kita harus jawab. Betul kita nggak tahu, nanti sampai ke apa
di depan Lebak Sari kan. Saya keluarga besar juga. Saya bilang sama ayah saya, keluarga saya, maaf saya bukan bos viral. Ya, saya bukan bos viral. Saudara-saudara saya maaf sama saya bahwa tidak benar apa yang disampaikan. Salah semua. Kami datang ke Purwakarta, kita berdialog, Pak. Mohon maaf, bukan kami datang di sana, kami jalan aja. Kami tunjuk Bapak koordinasi dengan ini aja. kartu tabungan. PP. Iya. Kartu tabungan Karena kan yang namanya mengerjakan PJB. peraturan Pak, kami itu terima, sama Pak, PP, tapi ya dengan nggak? hati, Saya jangan hanya nangis. Sampai sekarang pun kami tidak tahu apa sih maksudnya. Karena Lurah Jujur minta kita berdialog. Di situ ada dialog, Pak. Ternyata kita ini manusia, Pak. Kita dibohongin oleh yang namanya Lurah Jujur itu. Kita dibohongin, Pak. Dan laporan Lurah Jujur masalah kami di sini, Pak. Beliau dengan saya tetangga dari tahun 2000 sampai sekarang. Saya 20 tahun tinggal dengan beliau di sini. Setiap hari beliau. Dan air kami itu tidak ada masalah apapun. Satu pun tidak ada masalah. Bapak boleh cek sekarang. Saya bawa bapak-bapak ke sana lihat. Iya, silakan Bapak lihat dari mulai hulu. Kami memang ada di hulu. Bapak lihat hulu, nanti Bapak lihat air kami walaupun jembatan kami bilang warga kami. Kami lihat bilang warga kami jangan sampai ada di jembatan mengganggu aliran air. Bapak, saya 20 sampai sekarang saya tinggal di situ. Dan itu di tahun 2002, bahkan kemarin 2 tahun yang lalu, Pak Lurah mengatakan kepada saya, Om, mereka punya ide untuk bikin yang namanya budidaya ikan. Di depan rumahnya beliau, saya tetangga dengan beliau. Ternyata berarti air kami itu tidak ada masalah. Kenapa kok beliau ujuk-ujuk beliau? Kita nggak tahu, Pak. Kalau program Bapak artinya Pak KDM harus air yang lancar, kami siap, Pak. Kami tidak ada masalah. Kalau untuk banjir mana ada, Pak, yang namanya irigasi banjir. Siap. Ya, yang ketiga, Pak, apa yang disampaikan oleh Lurah, apa yang disampaikan Lurah Jujur itu semua salah. Kami nggak tahu, Pak. Sekarang kami pegang kartu BJB, kami akan kembalikan. Kami tidak merasa, kami nggak tahu apa ini maksudnya. 10 juta buat kami, apa kami? Anak-anak kami semua apa? Apa yang mereka jamin untuk kami? Ya, dan mohon maaf, saya bilang, ini orang kenal saya, pengacara beliau, dia tahu saya. Jadi saya sampaikan bahwa kami kecewa sekali. Kami ini surat kami buat, kami masih ini berbicara dengan Pak Dedi. Kami ingin Pak Dedi, kami dukung program Pak Dedi sampai kapan kami dukung. Tapi kami ingin bahwa apa yang disampaikan itu harus realistis, harus benar, Pak. Ya, saya sampaikan itu. Jadi tolong saya bilang, saya sekali untuk keluarga saya bilang mohon maaf, saya tidak ingin viral. Keluarga saya mohon maaf, saya tidak ingin viral. Ya, sekali lagi mau minta maaf. Ya, saya sekali lagi saya mantan pemain bola. Saya bilang Pak Dedi, saya ini alumni Indra Thohir, legenda Jabar. Saya anak buahnya. Tolong dengan saya bantu, ya, saya bantu di olahraga. Saya tidak ingin viral. Saya sampaikan inisiatif saya mewakili masyarakat saya. Sekali lagi saya terima kasih. Saya punya data ini, kalau bapak-bapak minta kita akan ketemu. Sebelum bapak-bapak sebelum masuk ke Pasir Panggang 1 terus terang, kami akan jaga Pasir Panggang 1 itu. Ya, saya hanya bilang itu. Ya, kami akan jaga. Beko masuk, kami siap. Karena kami tidak ingin berdialog dengan Pak Dedi. Itu keinginan kami. Ya. Bantu, makasih. Aduh, salam aja. Iya, saya bilang aduh, makasih. Ya. Oke, ya. Ya, lempar kami. Ya, aku bukan aku bersalah, makasih banget ya. Ya, Lurah Jujur, aku bilang, oh maaf ya, kita di sini beda pendapat. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Beda pendapat. Semua orang boleh berpendapat, Om. Ya nggak? Itu. Ya, kamu dengan Om sudah, bahkan kamu Om bantu semua. Ya, apa ini sekarang saya surat saya kapan kita bisa ketemu? Bentar, nunggu Pak Gubernur aja. Pak Gubernur mau ke sini ya. Kalau kita berdebat sekarang ya. Saya nggak mau dia satu. Saya
Oke guys, terima kasih yang sudah menonton konten Gian Kelana. Meskipun kontennya nggak jelas, yang jelas ada kontennya guys. Ya intinya tadi begitu guys. Kita meliput-liput aja kemungkinan ya terjadi alot, tukar pendapat atau apa namanya itu. Intinya berdiskusi untuk solusinya bagaimana. Sementara infonya Pak Dedi Kadem akan datang kemari. Tunggu aja guys di channel Gian Kelana. Jangan kemana-mana, tetap semangat. Terima kasih supportnya. Semoga rezekinya berlimpah ruah, berkah barokah dan sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.